Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Aininjas. Seperti biasa, Aininjas bagi-bagi informasi seputar pengalaman dari apa yang kami alami, berbagi pengetahuan dari apa yang kami ketahui. Oke, jika konten ini ada manfaatnya, silahkan ambil dan terapkan. Jika tak ada manfaatnya, abaikan saja. Anggap saja sebagai hiburan. Oke, konten sekarang ini sebagai berikut. Baik, dalam konten sekarang ini kami akan membahas perihal permasalahan AC yang pas kebetulan harus di servis besar ya. Ada seseorang yang memiliki channel, entah itu di TikTok maupun di short video YouTube ya. Entah itu di Snack juga. Seakan-akan cuci servis besar itu adalah hanya akal-akalan teknisi. Padahal beliau itu ya, kalau dilihat dari postingan atau video-video yang diupload seperti udah senior gitu kan. Tetapi pemikirannya kok cetek sekali gitu ya. Sangat disayangkan. Sebuah konten yang menceritakan bahwa ketika teknisi menyarankan untuk servis besar itu hanya sekedar akal-akalan karena besar cuannya, katanya begitu ya. Tetapi sebetulnya tidak semua teknisi melakukan hal seperti itu. Tetapi melakukan servis besar itu karena emang harus. Dikarenakan kotor yang tersumbat itu tidak bisa terjangkau di saat rutinitas servis biasa. Justru kami menekankan dengan servis besar itu, dengan servis standar ya yang dikasih terpal plastik ya tanpa diturunkan itu hanya bersih sekitar 80%. Tidak mungkin bisa bersih 100%. Nah, yang 20%-nya itu adalah area-area yang tidak mungkin bisa terjangkau. Contohnya, bagian pangkal di pas bagian area dekat modul. Oke, kalau yang sebelah kiri masih kita bisa buka bagian EPAP-nya itu walaupun hanya separuh. Dan yang lucunya lagi, beliau mengatakan bahwa EPAP yang ke bagian belakang talang itu terlindungi katanya. Jadi sangat kecil sekali kemungkinan talang tersebut bisa tersumbat. Kesimpulannya ke situ ya, kalau beliau itu berkata talang yang di bagian belakang dia punya EPAP itu terlindungi katanya gitu kan. Padahal untuk terjadinya penyumbatan baik itu di talang depan maupun talang belakang itu tergantung kotor yang nempel di evaporator. Kenapa bisa begitu kotor di evaporator? Bisa Anda bayangkan, walaupun ada filter, walaupun ada saringan ya, sekecil apapun yang tembus dari saringan tersebut, kalau ditunggu lama ya, lama kelamaan ya, sedikit demi sedikit yang tembus dari pori-pori filter tersebut akan menjadi banyak juga. Jadi nggak ada istilahnya kata talang bagian belakang itu terlindungi, nggak ada. Sama saja ketika evaporator tersebut baik yang bagian depan maupun yang bagian belakang, yang air embunannya itu kalau bagian belakang jatuh ke talang bagian belakang, sementara EPAP yang bagian depan jatuh ke bagian talang depan. Walaupun talang belakang itu ujung-ujungnya emang mengalir ke bagian depan. Jadi begini bos, ketika servis rutinitas ya sudah tidak mampu lagi untuk membersihkan celah yang begitu sulit untuk dijangkau oleh semprotan steam, dan hasilnya apa? Selalu netes airnya. Karena apa? Ya itu tadi yang kami katakan, bersih servis kecil itu ya, standar servis itu hanya 80%. Yang 20% dikali sekian lama atau dikali sekian setiap servis, lama-lama juga akan banyak juga. Pengalaman saya pribadi ya, melakukan servis besar seperti ini ya, itu karena emang di bagian talang belakang ya, apalagi untuk jenis AC merek saya sebutkan aja ya, untuk merek Polytron ini ya, bisa Anda perhatikan ya, talang dia punya bagian depan lubang drainnya itu ya, ketika posisi servis kecil atau rutinitas servis biasa itu pembuangannya itu tertutup oleh dudukan evaporator, sedangkan dudukan evaporator itu menyatu dengan dudukan dia punya penutup blower pan. Jadi untuk merek ini ya, Polytron ini ya, lubang pembuangan talang depan itu tidak nampak ya, karena tertutup oleh plat plastik tempat dudukan dia punya EPAP, serta plat plastik tersebut adalah rangkaian menjadi satu dengan penutup dinamo. Jadi istilah kata lubang dia pembuangan talang depan ini ada di belakang atau ada di paling ujung yang tertutup oleh dudukan evaporator dan dudukan dinamo. Nah, untuk hal seperti ini ya, bagaimana kita mau menyemprot atau meniup ya dari arah sini untuk memberikan kebersihan atau kelancarannya,
lubangnya saja tertutup gitu ya. Nah, jadi untuk yang pernah berkomentar bahwa servis besar itu hanya sekedar akal-akalan, kami tidak setuju ya. Kami sangat tidak setuju karena begini, ini AC entah sudah berapa tahun ya, baru kali ini mengalami terjadinya penyumbatan yang begitu parah ya. Nah, di sini ya, sebelum kami buka dia punya blowernya serta dinamo fan-nya, lubang dia pembuangan ini tidak nampak. Sementara di dalam sana itu, begitu kita teliti, kita perhatikan, itu banyak sekali dia punya kotor yang sudah berbentuk jelly ya. Nah, untuk hal seperti ini tuh tentu kalau dilakukan hanya servis kecil ya, di area sini tuh tidak terjangkau ya, karena tertutup oleh dudukan dia punya penutup dinamo dan dudukan dia punya EPAP. Nah, ini ada di bawahnya dia, jadi tertutup lah istilahnya ya, lubang pembuangan dari drain bagian depan ini. Dan hasil ini kotoran numpuk di area tersebut. Kalau seandainya kita tiup dari sebelah sana, dari belakang pembuangan, serasa kosong, karena dia di depannya, ya di depannya lubang tersebut nyangkutnya kotor. Tetapi dapat menyumbat aliran air yang semestinya masuk ke pembuangan drain tersebut. Jadi sangat disayangkan membuat konten itu mencap semua istilahnya bahwa AC itu tidak diharuskan servis besar gitu ya. Perlu diketahui bos, melakukan servis besar ini karena ada sebab akibatnya gitu ya. Apakah justru Anda berbicara istilahnya di servis besar ini karena cuannya besar dari cuci, bongkar pasang, isi peon. Terus terang, di sini kami penagihannya tidak ada penagihan untuk pengisian peon. Karena emang kami sampaikan ke customer kami bahwa peon ini bisa disimpan saat waktu pembongkaran. Di sini kami hanya fokus untuk supaya bisa bersih kembali 100%. Lalu setelah dicuci servis seperti ini, sebenarnya jangan sampai besok-besoknya itu sampai telat kembali dia punya servis rutinitasnya, gitu ya. Jadi untuk permasalahan AC yang harus diservis besar itu bukan hanya sekedar cuannya besar, tetapi karena ada dampak atau sebab akibatnya. Seperti yang kami lakukan ini ya, di talang bagian belakang yang kata mereka itu yang istilahnya menyudutkan para teknisi, ya sebagian para teknisi itu disudutkan. Ini bagian talang belakang itu sama kotor itu saat servis kecil ya, itu tidak bisa 100% disetim. Tetap masih ada sisa, terutama pangkal bagian sebelah kanan yang ada hubungannya dengan pipa yang tembus ke bagian outer unit. Justru di bagian itulah yang istilahnya di servis cuci standar itu yang sangat sulit untuk dibersihkan. Nah, maaf saja ya untuk yang membuat konten ya, jangan sampai pengalamannya gitu ya. Anda itu kelihatan seperti sudah senior tapi pengalamannya kok seperti teknisi kemarin sore gitu ya. Mungkin Anda hanya tahu atau pernah mengalami untuk AC-AC yang hanya bisa dibuka talangnya saja. Sementara untuk AC merek Polytron seperti yang kami servis besar ini mungkin Anda belum pernah mengalami. Coba sesekali lah ya. Sesekali cari ya customer yang memiliki AC merek Polytron semacam ini, lalu Anda perhatikan kenapa AC ini harus diservis cuci besar ya, bukan cuma sekadar istilahnya keinginan teknisi, tapi karena emang faktor keadaan yang harus emang AC tersebut diturunkan gitu ya. Jadi untuk yang merasa istilahnya selalu menyudutkan teknisi ya, walaupun beliau tidak mengatakan semua teknisi, tapi hanya oknum teknisi, ya oke, kami akui ada sebagian teknisi emang dalam tanda kutip yang nakal. Tetapi kalau untuk segi unit AC-nya, mungkin Anda masih kurang berpengalaman. Mungkin Anda hanya sekedar pernah mengerjakan unit-unit AC atau belum pernah melakukan servis untuk merek Polytron. Coba sesekali aja cari merek Polytron, seperti apa tampilan talangnya, seperti apa kondisi letak pembuangan air dari talangnya, Anda akan mengetahui sendiri. Oke, itu saja ya yang kami bisa share, khususnya untuk para pemilik AC Polytron. Tidak perlu diragukan lagi kalau emang teknisinya menyarankan untuk servis besar ya, karena emang kondisinya tidak memungkinkan lagi untuk di servis kecil. Tetapi untuk para pemilik unit AC ya, perlu diketahui pelepasan antara indoor dan outdoor AC ini jangan khawatir, freonnya bisa tetap utuh, tetapi ketika mau dibuka lagi diwajibkan untuk melakukan proses pemakuman terlebih dahulu sebelum freon tersebut dibuka. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan atau para penyimak konten-konten kami yang selalu setia melihat, menonton, menyimak dari apa yang kami upload, kami videokan. Semoga sedikitnya ada manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.